Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Bimanulang, NPM 119402 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Kali ini saya akan melakukan tugas tambahan yaitu pertama presentasi PPT dan kedua melakukan looping. Di sini saya akan jelaskan PPT yang telah saya buat. Nah, di sini saya memilih judul yaitu Distributed Memory atau memori terdistribusi. Pertama yaitu pengertian memori terdistribusi. Memori terdistribusi mengacu pada sistem komputer multiprosesor di mana setiap prosesor memiliki memori pribadinya sendiri, yang mana tugas komputasi harus berkomunikasi dengan satu atau lebih prosesor jarak jauh. Sebaliknya, multiprosesor memori bersama menawarkan ruang memori tunggal yang digunakan oleh semua prosesor. Dalam sistem memori terdistribusi, biasanya ada prosesor, memori, dan beberapa bentuk interkoneksi yang memungkinkan program pada setiap prosesor untuk berinteraksi satu sama lain. Interkoneksi dapat diatur dengan tautan titik ke titik atau perangkat keras terpisah, dapat menyediakan jaringan switching. The topologi jaringan merupakan faktor kunci dalam menentukan bagaimana mesin multiprosesor timbangan. Kedua yaitu materi. Dalam sistem dengan memori terdistribusi, memori dikaitkan dengan setiap prosesor dan prosesor hanya mampu mengatasi memorinya sendiri. Merujuk pada sistem jenis ini sebagai multikomputer yang mencerminkan fakta bahwa elemen-elemen sistem itu sendiri kecil dan sistem lengkap dari prosesor dan memori. Arsitektur ini mempunyai karakteristik di mana setiap prosesor memiliki memorinya masing-masing, sehingga eksekusi instruksi dapat berjalan secara independen antara satu prosesor dengan yang lain. Prosesor akan menggunakan jaringan ketika membutuhkan akses ke memori non-lokal. Akses ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis program. Selanjutnya yaitu diagram yang menggambarkan sistem. Contohnya yang di layar ini ya, diagramnya. Selanjutnya yaitu karakteristik memori terdistribusi. Pertama yaitu sistem prosesor memiliki memori lokal itu sendiri. Kedua, perubahan pada memori lokal tidak mempengaruhi memori lain. Ketiga, jika memerlukan menanyakan antar prosesor, tugas programmer bagaimana dan kapan data akan dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu organisasi memiliki beberapa keunggulan. Pertama, tidak ada konflik di tingkat bus, komunikasi, atau sekelar. Setiap prosesor dapat menggunakan bandwidth penuh dari memori lokal mereka sendiri, tanpa gangguan dari prosesor lain. Kurangnya bus umum berarti bahwa tidak ada batasan intrinsik untuk jumlah prosesor. Ukuran sistem hanya dibatasi oleh jaringan yang digunakan untuk terhubung prosesor. Ketiga, tidak ada masalah dengan koherensi cache. Setiap prosesor bertanggung jawab atas memiliki data sendiri dan tidak perlu khawatir tentang memuktirkan salinan apapun. Selanjutnya yaitu program terdistribusi. Sebuah program yang dirancang untuk bekerja pada distribusi, mesin memori harus diatur sebagai satu set tugas independen yang berkomunikasi melalui pesan seperti gambar di samping ini ya. Ini prosesor A menghubungkan ke prosesor B, saling komunikasi. Selanjutnya yaitu fitur utama dari sistem memori terdistribusi. Pertama, memori didistribusikan secara fisik antara prosesor. Setiap memori lokal adalah hanya dapat diakses secara langsung oleh prosesornya. Kedua, pembagian data dalam memori lokal mempengaruhi kinerja mesin penting untuk membuat subdivisi akurat untuk minimalkan komunikasi antar CPU. Ketiga, protokol pengiriman pesan digunakan agar CPU dapat berkomunikasi dengan satu sama lain melalui pertukaran paket data. Keempat, sinkronisasi dicapai dengan memindahkan data antar prosesor. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan memori terdistribusi. Pertama yaitu kelebihan. Bagian pertama, terjaganya skalabilitas ketika terjadi penambahan prosesor. Tidak termasuk kondisi balapan dan memaksa programmer untuk memikirkan distribusi data. Lebih mudah untuk merancang mesin
menskalakan dengan algoritma. Cost efektif dapat menggunakan komputer komoditas. Kedua, kekurangan. Bagian awal, penulis program harus berurusan dengan detail komunikasi data antara prosesor dan memori non-lokal. Tugas programmer semakin sulit terkait detail komunikasi data. Oke, sekian dari hasil presentasi PPT-nya. Kita lanjut yang kedua ya, yaitu menekan looping. Di sini saya memakai Jupyter. Kita langsung saja. Di sini saya akan membuat looping ya. Pertama yaitu di sini saya memakai list. Kita jalankan dulu ya. Lalu kita masukkan for. Lalu kita pilih if. Jangan lupa kita print ya. Dan kita print lagi. Oke, ini kita print ya. Kita buat nah ini ya. Ini kita bisa tambahkan aja deh. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini di sini kita menggunakan for dan ini yaitu sebagai interaktor yang akan melewati satu demi satu sebuah stringnya nanti. Nah, pertama ini ya. Jika di dalam list bisa dibagikan 3 dan bisa dibagi 5. Maka yang kita print adalah bright. Selanjutnya yang ini, jika hanya bisa dibagi 3, yang kita print itu bro ya. Yang ini bro. Nah, jika yang ini, selanjutnya jika hanya bisa bagi 5, yang kita print itu break. Yang ini, jika tidak bisa dua-duanya, kita bisa, dia akan print itu H. Di sini kita coba tambahkan ya, 18. Coba. Oke, ini kita jalankan.
Oke, di sini ada error. Ini ternyata tadi tidak tempat ya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, H, yaitu tadi yang tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa dua-duanya yaitu contohnya 3 dan 5, yaitu 1 ya nih, di bagian ini. Nah, jika bro itu bisa 3, yaitu 3 sendiri. Dan Bray yaitu 5. 5 yang ini ya. Hah, lagi yaitu tidak bisa dua-duanya yaitu 3 ya. 7 bagian 7 ini kan tidak bisa dibagi 3 ataupun 5. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan yaitu while ya. Maksudnya kita sini akan menggunakan array. Kita coba ya, gunakan codingan array. Berjalan apa tidak? Kita print. Nah, muncul ya. Nah, angka terakhir 21 tidak diikutkan. Dia belum sampai 3 ya loopingnya. Jadi dia tuh yang terakhir yang ditunjukkan itu 19. Jadi bagian terakhir kan kalau ditambah 3 lagi, yaitu sebelum 3 ini maksudnya. Ini. Sebelum 3 dia harus berhenti. Sebelum nyampe 21 yaitu 19 ya. Oke, kita lanjut ke codingan yang ketiga, yaitu tentang while ya. Di sini saya akan saja. Jadi kita pilih X, kita enterkan. Kita print. Di sini saya pilih ini bebas ya isinya, di sini saya buat gitu aja. Lalu kita buat indeksnya lagi. Di sini kita buat plus sama dengan 1. Lalu kita pilih if index sama dengan 10. Lalu kita break ya. Nah, kita jalankan. Oke, di sini ada terjadi error. Tunggu bentar ya, indeks sama dengan 0. Oke, di sini saya salah penulisannya. Natural index ya. Oke, kita coba. Nah, dia akan muncul ya. Seperti ini. Nah, bagian yang ini, print yang ini, itu maksudnya dia akan melakukan running secara infinite atau tidak bisa berhenti. Makanya untuk bisa berhenti harus ada stopper seperti variabelnya ya. Variabelnya. Oke. Dan dia akan di sini indeksnya 1 dan
dia akan berhenti pada yang ke-10 ya. Pada indeks 10 nih. Ini kan 10 nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita lanjut saja ya. Kita coba melakukan sampai 50 ya. Di sini kita langsung saja buat seperti ini dulu. Lalu kita buat nol lebih kecil daripada 50. Ini X ya. X-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya sini kita print. Lalu kita buat sini apa ya? Bilangan X saat ini adalah sekian. Lalu kita kasih jarak, di sini kita buat X ya. Lalu kita buat sini X plus sama dengan, salah kebalik, plus sama dengan 2. Kita coba jalankan. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Maksudnya ini, dia akan melakukan sampai 50. Jika sudah 50, yang ini ya. Coding sampai 50. Ini sudah tidak true lagi atau menjadi false ya. Jadi dia itu sampai 50 dan dia perbedaannya 2. Sini kan 2 ya kan, selalu tambah 2 tambah 2. Dia akan hasilnya seperti ini kan, dari 0 ke 2 ke 4, 6, 8, 10, 12 ya. Bedanya sampai 2. Kalau dia menuju 50 berarti dia sudah false. Maka dia tidak menunjukkan yang 50 ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita akan mencoba yang ini ya, kita copy saja. Di sini kita ubah menjadi 1. Yang ini ya. Kita jalankan ya, coba kita jalankan. Dia akan hasil seperti ini. Jadi kita masukkan. Nah, ini kita runkan dulu. Lalu sini kita akan mencoba yaitu continue ya. Jadi sini kita buat for item in angka. Ini persen ini sama dengan dibagi 2 ya. Lalu kita jangan lupa print. Di sini kita buat tanda berada di angka ganjil. Kita coba ya. Ganjil. Sini kita buat item. Kita jalankan. Nah, dia akan menunjukkan ke angka ganjil saja dari angka ini ya. Yang ini.
Nah, angka ganjil saja kan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, oke. Jika kita menggunakan ini lagi, for item, salah ya, for I in saya sudah mulai ngeh di Python misalnya. Di sini kita buat if ini kita buat pas. Terus sini kita buat coding seperti lagi, lalu kita continue. Nah, kita akan jalankan. Kenapa tidak ada? Ya pas ini tidak boleh kosong dan jika tidak ada pas maka jadi error ya. Tapi kita tidak usah nyobanya. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan bagian yang ini ya. Bagian yang for satu lagi. Ini saya sudah buat yang ini. For loops. Jadi kita buka saja ya. Nah, for di sini saya menggunakan for tuh. Pertama kita buat angkanya dulu, angka 1 sampai 10 ya, di sini saya pilih. Di sini kita print, maka dia akan menjadi 1 sampai 10 karena dia mengulang dari angka ini ya. Selanjutnya pada sini jumlah sama dengan 0. Di sini for is in angka, jumlah sama dengan jumlah plus isi. Ini itu untuk mengeprint dan hasilnya akan seperti ini nanti. Sama dengan jumlah. Nah, ini akan bertambah dengan angka yang di atasnya. Contohnya gini, hasil penjualan pada iterator ke-1 sama dengan 1. Kedua sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 1 ditambah 2 itu jadi 3. Jika ini 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada for untuk mempersingkatnya ya. Mempersingkat supaya hasilnya penjumlahan totalnya langsung nampak yaitu 110. Kenapa? Karena sini 55 terakhirnya jika dilakukan lagi dia akan menjadi 110. Oke, kita coba codingan ya, yaitu tentang while lagi. Di sini saya akan coba dengan 0. Ya, di sini kita akan coba dulu. Oh ini kita copy saja. Ini. Di sini kita buat apa ya? Stop. Oke, tunggu bentar ya. Nah, di sini kita buat stop. Ini ya, kita coba. Berhasil apa tidaknya, kita running saja. Nah, berhasil ternyata ya. Ini siapkan hati dan pikiran untuk berhitung. Nah, di sini saya akan jelaskan. Angka yaitu sama dengan 20. Ini kita stop dulu ya. Saya dia akan berjalan terus. Nah, di sini
Di sini angka 20 kan. Nah, while angka ini ketika angka lebih besar dari 5, pastikan hasilnya true. Ya ini ya. Lalu pada print ini, lalu kita print. Untuk codingan jika kondisi salah print yaitu stop ya. Yang ini kita lakukan stop yang tadi. Nah, hasilnya akan seperti tadi, dia akan berjalan-jalan terus karena hasilnya true, karena angka 20 lebih besar dari angka 5 ini. Berarti dia benar ya. Nah, jika jalankan ya seperti yang tadi. Oke, kita runkan. Oke, dia tidak itu lagi ya. Ini kita coba. Ini. Oke, pokoknya yang kita coba tadi tuh sudah benar ya. Oke, selanjutnya yaitu ini kenapa error tadi, karena tadi ya kita coba. Stop tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba ini misalnya. Ini kita copy aja ya. Yang ini kita copy, kita pastekan di sini. Kita buat 0 dan di sini kita buat 5 juga deh. Di sini kita pilih stop. Nah, kita coba jalankan. Oke, dia tidak jalan ya. Soalnya tadi sudah masih di bagian awal. Oke, kita lanjut saja. Kita buat new aja ya, new baru. Kita coba di sini tadi. Di sini ya, kita coba. Sebenarnya mah ini tidak akan bisa ya. Kenapa hasilnya tadi juga 0? Karena masa 0 lebih besar daripada 5, berarti ya artinya dia tidak akan muncul seperti yang ini tadi. Yang ini, pantasan tadi tidak jalan ya. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya yaitu ping ada pada bagian ini. Bisa dilihat, teman-teman bisa lanjutkan. Jadi di sini saya tidak usah lagi melakukannya. Ini sudah ada ya. Ini juga ada bagian for loop-nya ini. Nah, bagian terakhir ini ya udah, ini saja hasil dari tugas tambahan yang saya buat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.